Nah, kemudian untuk seleksi sendiri kita juga bisa menggunakan conditional selection ya. Oke, kita pakai makro. Pakai heading aja. Oke. Kita panggil lagi, ini sudah tenggelam. Yap. Nah, misalkan kita mau mengakses itu berdasarkan kondisinya. Gimana kondisi itu kan berarti misalkan pakai yang lebih ya. Lebih dari 0 misalkan, maka hasilnya gimana ya? Seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan nilai true or false berdasarkan dari ini, mana yang kemudian dari data frame ini yang bernilai lebih dari 0. Jadi misalkan ini kan dia akan nilainya false ya, ini akan true dan seterusnya. Jadi data frame akan memberikan boolean values di mana true lebih dari 0 dan false-nya adalah kurang dari 0. Nah, bagaimana supaya kita kembalikan nilainya ini ya? Kita coba mau menampilkan mana yang bernilai true itu, nilainya itu berapa. Kita bisa gunakan cara ini. Jadi kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, misalkan misalkan boolean itu sama dengan df lebih dari 0 ya, maka ini akan disimpan. Kemudian ya kita coba tampilkan booleannya, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas tadi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah gitu, df kemudian boolean. Kita lihat ya, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi angka-angkanya itu akan ditampilkan mana yang memang nilainya true ya, tadi yang lebih dari 0, dan yang lain ya akan diganti dengan none gitulah ya, ditampilkan dengan none itu yang false. Jadi yang false ini akan diganti dengan none. Jadi kalau di sini none itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, atau bisa ya, cara mudahnya itu kan tadi beberapa step. Nah, cara mudahnya itu bisa kita gunakan df gini, kemudian df lebih dari 0 ya, maka hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya sama ya. Jadi cukup satu baris saja, kalau tadi udah beberapa baris. Kita kemudian dapat melakukan filter untuk menghilangkan ya, mungkin yang nilainya nan ini ya, misalkan pada kolom tertentu kita hilangkan gitu, yang kurang dari 0. Jadi ya, kita panggil dulu df-nya supaya tidak bingung nanti. Kemudian di sini ya df, kemudian df tadi misalkan kolom w yang lebih dari 0, kita running ya, hasilnya seperti ini. Jadi tadi yang kurang dari 0 yang sini ya, kita lihat itu ada di kolom A sama baris A sama baris C, sehingga sini yang ditampilkan adalah B, D dan E ya kan. Cuma di sini jangan bingung kenapa di sini none kemudian di sini ada nilainya ya. Kalau kita lihat di baris B kemudian kolom Y ini, kalau kita lihat data aslinya ya, BY ini kan 0,513 sekian, maka di sini akan ditampilkan lagi. Kemudian sama di sini kolom baris B kolom Z, di sini nilainya adalah min 0,014. Nah, ini maka akan ditampilkan lagi. Jadi dia akan menghilangkan baris-baris tadi yang di kolom W yang kemudian akan kurang dari 0 gitu ya, difilter, dihilangkan. Jadi df dituliskan lagi df lebih dari W, df kolom W lebih dari 0. Oke, kemudian kita juga bisa mengakses kolom tertentu sebagai sesuai dengan kondisinya ya. Kita coba di sini df-nya masih kelihatan ya, masih kelihatan di sini. Jadi kalau kelihatan itu biar kita nggak bingung ini dari mana gitu. Jadi misalkan sama df kemudian di kolom W lebih dari 0 ya, maka tadi BDE ya kan di sini, yang kemudian ditampilkan adalah di kolom Y misalkan ya. Maka di sini ya, di kolom Y-nya tadi yang ditampilkan adalah min 0,51, kemudian min 0,76 dan 0,79. Jadi kan kalau seperti ini saja ya, ini aja itu kan
kan tampilnya ini nih. Nah, untuk mengakses kolomnya tertentu, kolom tertentu, maka kita tinggal tambahkan list lagi, kemudian diisikan dengan nama kolomnya, yaitu Y. Kalau ada beberapa kolom, ya udah, berarti tinggal ditambahkan list lagi, gini ya, df, kemudian df v lebih dari 0, ya ini misalkan yang ini kan cuma satu kolom. Kalau misalkan mau beberapa kolom, maka tambah list lagi. Ya misalkan kita tampilkan kolom X dan kolom Z. Segini ya. Kolom X ini. Ya bingung. Nah, gini. Nah, gitu ya. Kita running, ya di sini nampilnya adalah dua kolom X, Z. Gitu. Jadi dimana W lebih dari 0 dan hanya beberapa kolom saja yang ditampilkan, gitu ya. Oke, kita panggil lagi data frame-nya supaya tidak bingung. Kita panggil, oke. Kemudian bagaimana jika kemudian ada lebih dari satu kondisi? Jika kita menggunakan apa namanya ya, N itu ya, operator N, apa kemudian kita bisa mengaksesnya? Ya kita coba aja, ya kita coba supaya tahu, kita coba. Jadi kalau tadi kan cuma satu kondisi, ya ini gimana kalau misalkan ada lebih dari satu kondisi? Nah ini kita pakai dalam kurung dulu ya, df, kemudian misalkan sekarang X ya, X yang kurang dari min 1 itu di set yang ada min 1 kurang dari 0 aja deh ya, kurang dari 0 n, ini pakai n gitu ya. Kemudian kita yang kedua ada df df w misalnya dulu lebih dari 0 gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Kalau kita running hasilnya gimana? Wah, ternyata error ya. Kita pakai n, ini ternyata error. Kalau kita lihat the values of series is ambiguous. Use a empty a bool a item any or a.all. Jadi di sini bingung gitu ya ternyata guys, bingung. Karena apa? Kenapa kok bingung? Kita coba identifikasi. Jadi kalau kita punya dua ya, true and ya, and false, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah false ya, dia akan bernilai true jika dan hanya jika dua-duanya adalah true, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba akses df w lebih dari 0, maka kalau kita running ya ini bentuknya series gitu kan ya, ada banyak. Jadi kalau dia hanya satu-satu versus gitu, satu-satu data gitu, dia bisa ketemu false. Tapi kalau banyak segini langsung satu baris gitu ya, satu kolom, banyak baris dari A sampai E, maka dia akan bingung membandingkan ya. Jadi sini kalau kita lihat kolomnya tadi ini false tadi X ya, true sama misalkan ya W, false, true sama true, true, false itu. Jadi dia bingung. Sehingga kalau misalkan ada dua kondisi, maka kita gunakan seperti ini. Kita copy saja ini ya supaya tidak lama. Nah gini, ini pakainya adalah, nah gini, simbol gini ya. Kalau kita coba ya, hasilnya adalah E, dimana yang kurang dari 0, X kurang dari 0, dan df W lebih dari 0 itu kita udah tenggelam guys. Daripada scroll lagi, kita panggil aja di sini ya, df. Nah, yang X kurang dari 0 itu kan ini ya. Kemudian W lebih dari 0, itu banyak. Tapi yang X kurang dari 0 itu cuma ini, sehingga kan yang kalau N itu dua-duanya harus true ya, biar hasilnya true gitu kan. Sehingga
yang true dan true itu ada di baris E itu ya, sehingga dia akan tampilkan yang E ini seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau pakai ada dua kondisi maka kita gunakan AND. Oke, kemudian misalkan di sini kita mempunyai data baru, new data. Kemudian misalkan ini pakai split ya, A I U E E O A B C D. Kita split. Ini kalau kita split maka nanti akan jadi list gitu ya. Ini new data. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan ini ke dalam df new df. Kita tambahkan ke kolom baru new sama dengan new data. Yap, kalau kita panggil df nya ya, ada kolom baru A I U E E O A B C D gitu ya. Kemudian di sini kita akan coba ya, kalau ini tadi kan indeksnya A B C D E ya, kita akan set untuk kolom ini yang new ini menjadi indeksnya. Bagaimana? Maka tinggal menggunakan df.setIndex. Kita langsung ya, mana yang mau jadikan indeks, misalkan new ya, sehingga akan seperti ini guys, dimana untuk kolom new tadi yang ada di sini itu akan dipindahkan menjadi indeks ya, akan menggantikan yang indeks sebelumnya. Oke, kemudian di dalam data frame ini juga kita mengenal yang namanya multi level index. Jadi indeksnya itu ada lebih dari satu ya, kalau tadi kan cuma satu aja ini ya. Kemudian bagaimana kalau ada beberapa indeks? Ini juga teman-teman juga harus tahu ya, sehingga nanti bagaimana cara mengaksesnya dari indeks itu. Oke, bisa kita buat aja di sini. Indeks 1 ini sama dengan ada list A1 dan 3 ya, A1 A2 kemudian A2. Kemudian untuk indeks 2 ini ada misalkan 1 2 3 1 2 3. Kemudian ada indeks, kita pakai fungsi zip. Ini mungkin baru juga ya, ini kita coba pakai zip nanti supaya tahu hasilnya kayak seperti apa gitu ya. In 1 in 2 kita gabungkan gitu ya, coba. Oke, kita running, kita panggil dulu yang indeks. Ya, jadinya gini. Jadi zip itu dia akan menggabungkan in 1 in 2, jadinya sebenarnya AI1 AI12 AI13 A21 dan seterusnya. Itu zip ya, fungsi zip. Kemudian di sini ya kita buat multi index. Jadi kita simpan di indeks lagi. Ini sama dengan pandas pd dot multi index dot from tuple. Ya, from tuple ini kan tuple ya. Tuple index. Ya. Ini kita running. Kita lihat di sini indeksnya. Kita lihat lagi akan, nah ya akan berubah seperti ini ya. Dia akan berubah posisinya, size-nya. Kalau tadi ini size-nya akan seperti ini gitu ya. Ya, kemudian akan berubah menjadi seperti ini gitu ya. Oke, jadi satu baris jadi beberapa baris lah, intinya seperti itu. Kemudian kita buat data frame. Cukup membingungkan, nanti siapa tahu kan teman-teman ketemu data yang seperti ini bentuknya. Data frame, kemudian data framenya jangan lupa datanya dulu ya, pakai run lagi. Misalkan size nya adalah 6 baris 2 kolom,
kemudian indeks ya untuk indeksnya, kemudian kolomnya adalah A sama B. Kita running, kita buat di sini df. Ya seperti ini ya. Jadi di sini ada indeks A1, A2 dan ada indeks 123, 123 ya kan. Lalu ya ini bagaimana jika kita akan mengakses jika seperti ini ya kondisinya. Kalau tadi kan mungkin cuma satu indeks saja, kalau ini ada dua indeks. Sehingga kalau kita akses barisnya ya A1 misalkan, baris pakai apa? Pakai log ya. Kemudian kita coba akses yang A1, maka hasilnya akan seperti ini. A1 itu kan maka masuk sini ya, 1 2 3 ya, ini pokoknya 3 baris ini ya gitu untuk A1. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa gunakan seperti ini ya, df.log kemudian A1 misalkan dot log 1, misalkan di baris yang satu ini aja, jadi log 1, maka ya hasilnya gini, cuma 0,89 dan 0,7, jadi double ya. df log A1 dia akan ngambil ini kan, kemudian dot log 1 dia akan ngambil barisnya aja, satu baris tadi berjenjang gitu ya. Nah pada indeks tersebut ya, kalau kita lihat itu kan di sini dia nggak punya nama indeksnya, bisa kita cek dari fungsi def.index.names ya kan, .names, maka di sini known. Nah kita bisa memberikan nama, ini cukup mudah, ini panggil aja ini, kemudian di paste. Nah ini sama dengan misalkan apa, yang satunya kelompok, kemudian yang satunya adalah nomor ya, nomor. Lihat, oke, kemudian kita cek df nya ya, sekarang sudah ada namanya untuk indeksnya. Nah kalau misalkan akan mengakses specific values, bagaimana caranya ya, misalkan yang ini ya 0,99, maka caranya tadi ya, df.log log gitu. Log yang pertama adalah ini namanya, nama indeks pertamanya ya A1, kemudian misalkan yang di baris kedua berarti kan ya log lagi berarti 2 itu, kemudian nah ini kan spesifik ya, mau 0,9, berarti kita sebutkan mau yang kolom mana, misalkan kolom B, maka di sini langsung sebutkan B. Nah hasilnya 0,99. Nah kemudian kita juga bisa dengan menggunakan fungsi XS ya, jadi df.xs, xs ini gimana maksudnya fungsinya, jadi kita bisa mengakses langsung ya, misalkan yang kita lihat dulu di sini, saya agak lupa. Oke, key-nya ya, pertama key-nya, berarti key-nya itu misalkan 1. Oke, key-nya, jadi kita mau mengakses misalkan dua indeks ini ya, A1 dan A2 begitu ya, misalkan 1 ada di baris 1 key-nya, kemudian kita pakai level ini sama dengan yang number ya, ini kan 1, ini levelnya ada di nomor begitu. Kalau kita running, nah ini hasilnya gini, jadi A1 A2 dia hanya yang satu aja, kalau yang 2 nah, maka yang ini ya, yang baris kedua min 0, sekian dan min 0,5 sekian. Nah di dalam pandas ini kita juga bisa mengatasi missing data ya, missing data, jadi data yang hilang tadi, yang nan gitu ya, misalnya kita buat dulu ya, manual, misalkan di sini D itu sama dengan pakai dictionary ya, A, kemudian di sini 1 2 np dot nan, ini kita bisa buat nan nya ini dari
numpy ya, kemudian B di sini 6 np.6 kemudian yang ketiga C ya, di sini 1 2 5. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, kita kok error, C is not defined. Oh sorry, ini pakai list ya. Kemudian kita buat data frame-nya, df sama dengan pd dot data frame. Nah di sini d, kita cek df-nya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah ini kan berarti ada data yang hilang, missing data tadi, sehingga kita perlu melakukan suatu tindakan supaya nanti tidak mengganggu hasil akhirnya gitu. Nah kita bisa ya dengan mudah, kalau misalkan memang yang none ini jumlahnya kecil sedangkan data kita banyak, kita bisa langsung hapus saja gitu. Misalkan ya untuk menghapus itu kita bisa menggunakan fungsi drop. Nah itu maka nanti ya seperti ini. Jadi yang nan ini ada nan, satu baris nan hapus, ada yang nan juga hapus. Nah defaultnya itu adalah aksesnya sama dengan 0, jadi berdasarkan baris. Kalau mau berdasarkan kolom, maka kita bisa df.dropna ya, di sini aksesnya sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat 125. Nah ini yang tidak ada nanya ya. Selain dengan drop na, kita bisa mengisi nan tadi itu dengan value tertentu. Caranya adalah dengan fungsi fill na. Misalkan value-nya adalah 1. Nah, sehingga yang nan tadi ya kita panggil dulu df, sehingga yang 6 tadi dia akan diisi dengan 1. Atau kita juga bisa mengisi dengan rata-ratanya, misalkan df pada kolom A ya, kita isi, kita fill dengan value sama dengan df A gitu dot rata-ratanya. Jadi nanti untuk A ini yang kosong kan di nan ini ya, di baris kedua. Nah nan ini dia akan diisi dengan rata-ratanya 2 baris ini gitu, sehingga nanti isinya berapa? 1,5 ya gitu ya, jadi 1,5. Begitu untuk mengatasi missing values atau data yang hilang. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau menginputkan import ya data dari luar gitu. Nah ini Pandas juga bisa menghandle ya. Jadi misalkan kita punya variable df, nah ini data kita pakai read ya, df dot read df dot read ya, benar ya. Date misalkan kita punya CSV ya, kalau kita lihat di tempat saya ini sudah ada CSV namanya contoh example. Nah di sini ditambah extensionnya, jadi kita bisa pakai read CSV nya nggak muncul ya, tadi saya coba read csv.csv ini. Nah ini error. Nah ini data frame not. Oke, kita coba dulu Pandas data. Oh sorry bukan df bukan df guys ya.
berarti pandas pd.cv. Nah, ini error lagi, subspace. Nah, ini kadang ya kita lihat dulu filenya itu bentuknya apa. Kalau memang CSV, tapi kadang seperti ini juga terjadi. Jadi nggak perlu pakai CSV, tapi nanti ada juga yang kemudian perlu ya menggunakan CSV itu. Nah, ini jadi ini saya ambil dari file yang ada di luar. Di sini kalau kita lihat di sini itu ada example ini ya, ini example, ini data dari luar, kemudian mau kita akses sehingga kita bisa tadi ya read CSV. Nah, ini bentuknya CSV, tapi ya ada yang kemudian kita perlu tambahkan CSV seperti ini, ada yang cukup seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang lainnya itu nanti silahkan bisa dicoba ya. Jadi kita bisa menggunakan yang lainnya. Ini ada banyak, read CSV, Excel, kemudian HTML, JSON juga bisa. Itu masih banyak lagi, nanti silahkan bisa dicoba. SQL gitu, itu bisa macam-macam ya, HTML. Nah, itu kita bisa akses dari luar. Tapi kebanyakan ya CSV, Excel ini, atau ya bisa juga nanti HTML. Misalkan di web tertentu ada tabel, itu kita bisa aksesnya. Itu mungkin ya untuk video Pandas ini, semoga bisa bermanfaat untuk fungsi-fungsi yang kita gunakan. Ini cukup banyak ya dari Pandas, ini kita bagi untuk beberapa video, semoga bisa mencerahkan gitu ya, dan nanti ketika di real datanya itu teman-teman bisa gunakan beberapa fungsi ini. Nah, seperti kita lihat ya, kita balik lagi di sini sedikit. Ini kalau kita lihat ini kan data frame ya, nanti untuk pengolahannya seperti data frame tadi ya, sama. Oke, itu terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.